Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani dengan NIM 60200012178. Di video ini saya akan memaparkan terkait PHP tutorial yang ada di dalam website Witri School. Pertama yaitu PHP comment atau komentar. Dalam PHP, komentar adalah baris yang tidak dijalankan sebagai bagian dari program. Satu-satunya tujuannya adalah untuk dibaca oleh seorang yang ingin melihat kode tersebut. Contohnya seperti ini. Jika dijalankan, maka tidak akan menghasilkan apa-apa karena kode tersebut berbentuk komentar. Komentar satu baris menggunakan tanda 2 garis miring, dapat juga menggunakan tanda pagar, dan komentar lebih dari 2 baris menggunakan garis miring lalu bintang. Dan untuk komentar pada beberapa bagian dapat dilihat seperti contoh berikut ini. Kemudian PHP variables. Variables adalah wadah untuk menyimpan informasi di PHP. Variabel dimulai dengan tanda dolar diikuti dengan nama variabel. Contohnya, variabel txt berisi hello world, variabel x berisi 5, variabel y berisi 10. Kemudian echo$txt akan menampilkan hello world. Begitupun dengan variabel x dan y akan menampilkan 5 dan 10,5. Dalam lingkup variabel memiliki 3 cakupan, yaitu lokal, global, dan statis. Kemudian PHP echo dan print statement. Echo dan print digunakan untuk mencetak atau menampilkan program. Perbedaannya, echo tidak memiliki nilai pengembalian, dengan print memiliki nilai pengembalian 1, sehingga dapat digunakan dalam ekspresi. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya, PHP data types atau tipe data PHP. Dalam PHP terdapat jenis tipe data yaitu string, integer, float, boolean, array, object, null, dan resource. Pertama yaitu PHP string. String adalah urutan karakter seperti hello world. String dapat berupa teks apapun di dalam tanda kutip. Kita dapat menggunakan tanda kutip tunggal maupun tanda kutip 2 seperti contoh di bawah ini. Kedua yaitu PHP integer atau bilangan bulat. Tipe data ini dapat berupa positif atau negatif dan dapat ditentukan dalam bentuk desimal, heksadesimal, oktal, dan biner. Contohnya seperti di bawah ini. Ketiga, PHP float atau float point number adalah angka dengan titik desimal atau angka dalam bentuk eksponensial. Contohnya seperti variabel x 10,365. Keempat yaitu PHP boolean, mewakili 2 status yaitu benar atau salah. Contohnya truth or false. Kelima yaitu PHP array. Array menyimpan banyak nilai dalam satu variabel tunggal. Contohnya variabel cars array, kemudian dalam kurung tanda kutip Volvo, BMW, Toyota. Keenam yaitu PHP object. Kelas dan objek adalah 2 aspek utama pemrograman berorientasi objek. Kelas adalah template untuk objek, dan objek adalah turunan dari kelas. Ketujuh yaitu PHP null.
Null adalah tipe data khusus yang hanya memiliki satu nilai, yaitu 0. Variabel tipe data ini adalah variabel yang memiliki nilai yang ditetapkan padanya. Kemudian yang ke-8 yaitu PHP resource. Tipe resource bukanlah tipe data aktual. Ini adalah penyimpanan referensi ke fungsi dan sumber daya di luar PHP. Contohnya penggunaan adalah panggilan database. Selanjutnya yaitu PHP string. Pada bab ini kita akan melihat beberapa fungsi yang dapat digunakan untuk memanipulasi string, yaitu strlen. Fungsi PHP strlen yaitu mengembalikan panjang string. Contohnya, echo strlen hello world menampilkan 12 karena jumlah karakter dalam hello world ini adalah 12 termasuk dengan spasi. Kemudian str_word_count untuk menghitung jumlah kata dalam string. Contohnya echo str_word_count hello world, maka hasilnya adalah 2 karena jumlah kata hello world ada 2. Selanjutnya strref adalah untuk membalikkan string. Contohnya seperti ini, yaitu kebalikan kata dari hello world. Kemudian strpost yaitu mencari teks tertentu dalam sebuah string. Jika kecocokan ditemukan, fungsi mengembalikan posisi karakter dari kecocokan pertama. Jika tidak, maka akan menghasilkan false. Contohnya dicari kata word. Jadi kata word ini terdapat pada indeks ke-6 dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka hasilnya adalah 6. Kemudian yaitu strreplace. Fungsi yaitu mengganti beberapa karakter dengan beberapa karakter lain dalam sebuah string. Contohnya mengganti kata hello world menjadi hello dolly dalam kalimat hello world. Selanjutnya yaitu PHP numbers, terdiri dari PHP integer yaitu 2,256, -256 dan lain-lain. Semuanya merupakan bilang integer. Integer adalah angka tanpa bagian desimal. PHP memiliki fungsi untuk memeriksa apakah tipe data variabel bilangan integer, yaitu is_in, is_integer, dan is_long. Selanjutnya yaitu PHP float, adalah angka dengan titik desimal atau angka dalam bentuk eksponensial seperti 2.0, 256.0, 10.358 dan lain-lain. Semuanya adalah pelampung. PHP memiliki fungsi untuk memeriksa tipe variabel float, yaitu is_float dan is_double. Kemudian PHP infinity, nilai numerik yang lebih besar dari PHP_float_max dianggap tak terhingga. PHP memiliki fungsi is_finite dan is_infinite untuk memeriksa apakah nilai numerik terbatas atau tidak. Selanjutnya PHP none. None adalah singkatan dari not a number atau bukan angka, dan none digunakan untuk operasi matematika yang tidak mungkin dan untuk memeriksa fungsi apakah suatu nilai bukan angka dengan menggunakan is_none. Selanjutnya PHP math atau matematika. Pertama, PHP pi function berfungsi untuk mengembalikan nilai pi seperti contoh di bawah ini. Kemudian PHP min dan max function digunakan untuk menentukan nilai terendah dan nilai tertinggi. Contohnya echo min 0,150, 30,20, min 8, min 200, maka nilai terendahnya adalah 200, sedangkan echo max 0,150,
150, 30, 20, min 8, min 200, maka nilai tertingginya adalah 150. Kemudian PHP ABS function, fungsinya mengembalikan nilai absolut dari sebuah angka. Contohnya EHO ABS min 6,7, maka nilai absolutnya adalah positif 6,7. Kemudian PHP SQRT function, fungsinya mengembalikan akar kuadrat dari angka. Contohnya EHO SQR 68, maka hasilnya adalah 8. Kemudian round function, fungsinya yaitu membulatkan bilangan menjadi integer terdekatnya. Contohnya EHO round 0,60, maka dibulatkan menjadi 1, dan 0,49 dibulatkan menjadi 0. Kemudian round numbers berfungsi untuk menghasilkan nomor acak. Selanjutnya PHP konstanta. Konstanta adalah pengidentifikasian atau nama untuk nilai sederhana. Sintaks membuat PHP konstanta yaitu define dalam kurung name, value, case insensitive. Name menentukan nama konstanta, value menentukan nilai konstanta, dan case insensitive menentukan apakah nama konstanta harus case insensitive, standarnya salah. Kemudian PHP operators terbagi menjadi: pertama, operator aritmetika digunakan untuk melakukan operasi aritmetika umum seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu operator penugasan, digunakan dengan nilai numerik untuk menulis nilai variabel. Operator penugasan dasar dalam PHP adalah tanda sama dengan. Kemudian operator comparison atau operator perbandingan. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai atau angka. Contohnya seperti ini. Selanjutnya operator increment dan decrement. Operator increment digunakan untuk menaikkan nilai variabel dan decrement untuk menurunkan nilai variabel. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, operator logika digunakan untuk menggabungkan pernyataan bersyarat. Simbolnya yaitu AND, OR, SOR, dan lain-lain. Kemudian, operator string. PHP memiliki dua operator yang dirancang khusus untuk string, yaitu tanda titik dan titik sama dengan. Dan yang terakhir yaitu operator array, digunakan untuk membandingkan array. Kemudian PHP if, else, dan if else statements. Di PHP kami memiliki pernyataan sebagai berikut. If, pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika satu kondisi benar. If else, pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika suatu kondisi benar dan kode lain jika kondisi itu salah. If else, pernyataan mengeksekusi kode yang berbeda untuk lebih dari dua kondisi. Switch, pernyataan memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Kemudian PHP switch statement. Pernyataan switch digunakan untuk melakukan tindakan yang berdasarkan kondisi yang berbeda. Gunakan switch untuk memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Sintaksnya seperti berikut ini. Dan gunakan break untuk mencegah kode berjalan ke kasus berikutnya secara otomatis. Kemudian PHP loops atau looping digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali selama kondisi tertentu benar. Jenis looping yaitu while loop melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan benar, do while loop melalui blok kode sekali dan kemudian mengulang loop selama kondisi yang ditentukan benar,
For mengulang blok kode beberapa kali. For each loop melalui blok kode untuk setiap elemen dalam array. Selanjutnya yaitu PHP function. Deklarasi fungsi yang ditentukan pengguna dimulai dengan kata function (2). Sintaksnya seperti berikut ini. Kemudian PHP array. Array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai sekaligus. Ada 3 jenis array, yaitu array terindeks, yaitu array dengan indeks numerik, array asosiatif, yaitu array dengan kunci bernama, dan array multidimensi, yaitu array yang berisi satu atau lebih array. Selanjutnya, PHP superglobal, yaitu variabel tersebut selalu dapat diakses apapun cakupannya dan dapat mengakses dari fungsi, kelas, atau file apapun tanpa harus melakukan sesuatu yang khusus. Variabel PHP superglobal terdiri dari variabel global, variabel underscore server, variabel underscore request, variabel underscore post, variabel underscore get, variabel underscore files, variabel underscore env, variabel underscore cookie, variabel underscore season. Kemudian yang terakhir adalah PHP regular experience atau ekspresi regular, adalah urutan karakter yang membentuk pola pencarian. Ekspresi regular dapat berupa satu karakter atau pola yang lebih rumit. Contoh sintaksnya yaitu variabel x sama dengan tanda kutip garis miring /school garis miring i tanda kutip titik koma. Fungsi ekspresi regular yang umum digunakan yaitu break underscore match, break underscore match all, dan break underscore replace. Sekian video penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.